Hi, peace of Christ to all of us. Welcome back to my channel. So this is only audio recording. Yeah. Now I'm going to pray for someone by phone. Yeah. He asked me to lead him in prayer to release him from pagan and from satanic. Yeah, anything like that. Ya, dari penyembahan berhala. He is one of my audience when I was live in streaming about meat, eating meat, Idul Adha can make you going to hell, makes you going to hell. Okay, so he's a guy. I'm sorry I cannot mention his name. Yeah, but let's follow what we are talking about. Okay, let's call him. I hope you can hear our voice, okay? Halo, Bu. Halo. Iya, halo, shalom Pak. Ini Salam, saya, Bu. Iya. iya, Pastor Sarah. Oke, ya saya udah baca ini. Jadi ini udah terakhir kali itu kejadiannya tahun 89. 1989 ya, 88 Iya. pelepasan. Oke, saya ingin sampaikan dulu tentang ini pertama ya, Bapak merasa terintimidasi gitu ya waktu melakukan karate itu ya? Iya. Oh iya, Itu eh refleks. iya. Kalau untuk membela diri sih nggak apa-apa ya Pak. Tapi kalau Iya. untuk kayak melakukan kayak kegiatan gitu latihan, karena kan itu harus Iya. ada terus latihan ya. Nah itu Iya. yang salah karena kan pakai ilmu tenaga dalam dan juga Ah, iya. kayak meditasi juga kan ya. Jadi itu Iya. yang salah. Tapi kalau hanya untuk membela diri siapapun gitu Pak, saya pun jangankan saya, yang namanya orang pun kalau misalnya keadaan terjebak sekalipun tidak ada belajar ilmu bela diri kadang bisa jadi tahu bela diri loh Pak. Iya. Jadi Soalnya kan, iya, karena ada wanita-wanita Kristen yang kalau dalam penganiayaan kayaknya perlu, kalau misalnya ada yang berkosa emang harus dimanja gitu. Gitu. Tapi untuk latihannya sendiri karate memang tidak bisa. Cuman kalau misalnya pada saat terjebak, orang yang nggak tahu karate pun bisa jadi tahu karate, Pak. Kalau Iya. namanya orang udah ini, jadi jangan merasa terintimidasi di situ. Kalau untuk Enggak. Iya. hanya untuk melindungi diri seperti kejadian Bapak Oh iya. itu ada dibekap sama beberapa ini ya seorang preman ya gitu ya. Iya. Itu, Preman itu orang Kristen, orang, jadi omanya minta maaf sama saya. iya Itu itu. yang saya salah tenaga dalam walaupun baru dasar gitu ya, Bu ya. Hmm. Ya, Oh. anak murid juga sering, anak-anak agama Kristen juga sering berantem ya, saya pakai teknik itu misahin, hampir kena tendang. Gitu. Iya. Nah, itu kalau ya soal kalau orang Kristen pakai karate atau bela diri itu memang kita tidak apa ya, tidak merasa gimana lah karena udah Kristen Iya. udah pasti benar enggak ya, tapi karena memang ada banyak juga orang Kristen cuman label ya, Pak ya. Iya. Jadi Sikon zaman ya, itu. dan Iya. ya terserah mereka melakukan apa, tapi untuk dari firman Tuhan sendiri memang itu tidak bisa karena kan ada roh yang lain di dalam itu ya, Iya. ilmu bela diri kan Bapak juga belajar sendiri ya, kayak Advent Bangun juga kan pelepasan dari ilmu bela dirinya kan kita tahu ya seperti apa Iya. kesaksiannya. Aspek. Iya. Iya, Advent Bangun hamba Tuhan yang luar biasa lah sebelum dia meninggal akhirnya ya. Dan beberapa lagi yang aktor-aktor laga itu kan kita tahu mereka apa persiapannya, bahkan mereka ada ritual tersendiri ya. Jadi itu yang salah. Tapi kalau orang untuk hanya membela diri, orang yang nggak tahu ilmu bela diri pun bisa mendadak jadi tahu, namanya kepepet ya Pak. Itu namanya ilmu kepepet kalau saya sih. Iya. Ya jangan merasa terintimidasi di dalam Iya. hal itu. Yang terintimidasinya mungkin karena yang spiritualnya itu ya, Bu ya. Kalau di orang ada cewek wanita gadis gereja mau bunuh diri, ya saya pakai itu, ya saya terebut pisaunya.
Oh, Ibu. kalau ya untuk itu, untuk kayak menolong seperti itu nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tapi yang penting kalau bisa sih tetap ini ya, melakukannya dengan mengandalkan Tuhan gitu loh. Iya. Jangan Maksudnya di jangan jadi saat mau melakukan menolong itu pun dalam nama Yesus, bukan jadi mengandalkan iya, kekuatan kita gitu pada saat itu. iya, Nggak apa-apa sih, iya, Pak. iya Bu. Mm-mm. Karena Brimob orang Manado kan banyak Kristen tuh, makanya mereka pakai itu. Orang Iya. militer gitu Bu. Mm-mm. Ya. Nah, ini maaf Bapak, ini pekerjaannya apa ya? Apa orang aparat? Saya kan, saya udah tulis di pengalaman saya. Jadi sampai melewati perkuliahan di teologi PAK. Jadi saya guru agama Kristen di SD Bu. Iya. Sering tiap hari menghadapi suasana kelas umum karena saya seni rupa saya ngajar. Kalau pas lagi nggak pandemi dulu. Oh ya, kalau sekarang online ya Pak ya? Online Bu. Iya. Iya, berarti iya. Nah, ini udah saya baca juga. Bapak udah siapin anggurnya ya? Udah di depan saya Bu. Ada Iya, roti, sepotong roti tawar kupas sama. Jadi pakai sendok nggak apa-apa ya Bu? Itu adanya sirup marjan yang Koko Pandan. Nggak ketemu yang nggak apa-apa. Saya kemarin bilangnya teh manis juga nggak apa-apa sih Pak. Iya Bu. Iya. Yang penting kan dia hanya simbolik aja ya, tapi dia harus warna merah gitu ya. Bubuk teh yang merah itu. Nah, jadi ini udah dicampur dengan air ya anggurnya ini? Pertama Sirupnya udah jadi warna merah belum? Saya langsung nggak pakai campur air, tapi ini banget, ledek, manis banget. Kalau nggak campur air gimana? Campur air dong Pak, dikit aja Pak. Iya, campur air dikit udah Bu. Ya, cuman simbolik aja itu. Jangan pakai sendok Pak, kalau bisa dari gelas yang kecil aja, taruh separuhnya aja. Pakai sloki Bu, saya punya. Oh iya, malah bagus kan kalau sloki itu yang kecil itu ya, memang untuk perjamuan ya. Iya. Berarti pakai sloki sekarang, bisa ambil sloki. Iya, kasih air aja Pak sedikit ya, supaya dia nggak terlalu kental. Itu seperempat aja ya Bu atau? Seperempat boleh, pokoknya dia cuma hanya sedikit aja. Cuman warnanya jangan ini ya, jangan pucat banget gitu. Ada sedikit merah. Iya. Rotinya nggak usah satu roti besar ya Pak, cuman sepotong kecil. Iya, sepotong kecil seperti perjamuan. Jadi gereja saya bikin. Iya. Nah, ini berarti Bapak sudah pelepasan tahun 88 ya Pak ya, 1988. Waktu itu aja saya waktu pelepasan benar-benar saya kayak melayang gitu. Iya. Oh, itu yang dari guru. Oh, nggak secara langsung mereka bilang, mereka dari jauh gitu. Saya nggak dikasih guru saya. Tapi ya itu ada 16 roh waktu itu saya itu. Iya, itu ilmu tenaga dalam itu Pak. Karena waktu orang belajar ilmu tenaga dalam itu untuk kalau Bapak mengikutin video saya itu untuk orang Hindu sendiri sama Buddha, untuk saat mereka melakukan meditasi kayak yoga, bela diri gitu ya. Meditasi itu mereka berhubungan dengan 3000 roh gitu. Mereka percayanya itu dewa. Tapi kan itu kan roh jahat ya, setan ya itu. Jadi bayangin 3000 setan berhubungan dengan 3000 setan. Jadi kebayang nggak itu? Kita koneksinya itu langsung dengan 3000 setan saat kita belajar ilmu bela diri, yoga dan meditasi. Itu kan mengerikan ya. Makanya itu benar-benar perlu persiapan, nggak bisa 1-2 orang untuk mendoakan pelepasan orang yang terikat dengan ilmu bela diri itu. Dan memang biasanya melayang seperti lompat sana lompat sini karena memang langsung setannya ada di situ gitu. Tapi udah lepas ya itu Pak ya, lama juga ya tahun 88. Tapi yang itu yang saya baru ingat ini sekarang maaf cerita walaupun saya aja di usia yang kepala 5 baru ingat karena pelayanan ibu kemarin daging korban. Jadi kayaknya pikirannya diarahkan, Tuhan ingat itu. Saya pernah dipegang tangannya dikonsol secara metafisika. Saya terisi apa gitu. Jadi saya belum pernah
open waktu konsel di sama Mbak Tuhan di KKR gitu belum. Sama tenaga dalamnya itu. Karena mereka hanya fokus di situ ya, karena memang belum dibukakan ya. Iya. Iya sih, memang harusnya sebelum pelepasan itu ada masa kita berdoa dulu, kayak ada waktu gitu loh untuk kita mencari tahu kira-kira apa ya Tuhan yang dosa yang terikat yang belum disingkapkan, minta Tuhan singkapkan. Cuman ya puji Tuhan lah, tidak ada kata terlambat ya Pak ya, walaupun itu udah lama banget ya. Jadi sebelum itu dan setelah itu Bapak nggak pernah makan yang lain lagi selain itu ya, selain yang dipersembahkan kepada berhala itu ya? Oh, saya pernah, baru inget nih, di anak apa, bapaknya guru sekolah minggu ngasih saya, pernah kan jeruk atau tapi dari itu katanya setelah saya makan bersadar kan dari jeruk dari itu Imlek itu. Oh iya sama itu aja. Berhala ya, bukan? Iya, itu kan memang diserahkan dulu kepada orang mati ya. Mereka percayanya kepada leluhur. Tapi kan kita itu kalau secara rohani itu orang mati, karena kan orang mati tidak ada lagi hubungannya dengan orang hidup kan. Berarti kan kalau orang mati berarti itu berhubungan dengan setan. Karena setan suka memanfaatkan roh orang mati ini gitu. Kalau apalagi kalau yang matinya tidak dalam Tuhan. Di dalam Tuhan pun matinya kadang kalau yang masih hidup itu anggota keluarga masih menyembahnya, itu yang disembah bukan yang itu, tapi dia menyembah setan sebenarnya. Jadi itu juga harus dilepaskan Pak, sama dengan memuja setan juga kita ya, menyembah berhala. Baik, nanti kita ini ya, kita doakan seperti itu. Bapak sudah berdoa sebelumnya ya, minta ampun sama Tuhan ya, seperti yang saya katakan waktu itu ya. Ya kita siapkan hati kita ya Pak ya, kita berdoa ya dalam nama Yesus. Ya Rabaya sikata naralabaya syanaralapa syarapa sikata naralamaya syanaralabu naralabaya syanaralapa sikata naralamaya syanaralapa sikidiri naralamaya syanaralabaya syanaralapa syarapa sikata naralamaya syanaralama sikidiri. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Aku hamba-Mu Tuhan, bersama dengan anak-Mu Bapak Hosea. Dalam nama Yesus saat ini kami mengundang-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan dan Raja yang agung, Roh Kudus, Engkau adalah roh dan kebenaran. Dan pada saat ini kami mengundang-Mu, ini waktu-Mu Tuhan. Ini lawatan-Mu pada saat ini. Tuhan Yesus, Kau melihat kami. Dalam nama Yesus, atmosfer pada saat ini dikuduskan. Tempat kami, tempat Bapak Hosea, tempatku Tuhan hamba-Mu saat ini kudus dengan kuasa darah-Mu. Otoritas pada Tuhan Yesus turun pada saat ini. Dalam nama Yesus mengambil alih seluruh hidup kami dan waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, sekalipun Tuhan pada saat ini hanyalah by phone Tuhan, lewat telepon, kami percaya Roh Kudus-Mu tetap bekerja. 2 orang atau 3 orang berkumpul memanggil nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Maka pada saat ini kami percaya Engkau juga hadir pada saat ini. Dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau melihat Bapak Hosea pada saat ini. Engkau mendengar kejujurannya. Seperti firman-Mu berkata, ada tertulis, dengan mulut orang mengaku, dengan hati orang percaya, dan dia diselamatkan, dosanya diampuni. Dan pada saat ini Tuhan, apapun yang dia sudah sampaikan kepadamu tentang segala dosa-dosanya, Tuhan, kami percaya saat ini juga Engkau Tuhan Yesus yang melihat dan mendengar dan mengampuni. Dalam nama Yesus diampuni segala dosanya. Oleh ketidaktahuannya diampuni segala dosanya. Diampuni segala dosa yang dilakukan oleh tubuhnya, oleh rohnya, bahkan oleh jiwanya yang tidak dia ketahui, dan pada saat ini dia sadar dan dia ingin bertobat. Dan kami minta belas kasihan-Mu Roh Kudus Tuhan Yesus untuk mengampuni dan melepaskan dia pada saat ini dari segala dosa dan kutuk dosa dalam hidupnya. Segala yang sudah dia lakukan ya Tuhan, yang dia tidak sengaja tanpa dia ketahui, dosa memakan makanan persembahan berhala, dari makanan daging Idul Adha juga Tuhan,
ataupun daging atau buah-buahan atau makanan apa saja yang sudah dipersembahkan kepada para dewa, kepada persembahan jin-jin dan setan-setan dan roh-roh jahat, kepada iblis, dalam nama Yesus pada saat ini disucikan dari hidupnya, dikeluarkan dalam nama Yesus, diputuskan dalam nama Yesus. Kudus pada saat ini dalam nama Yesus, oleh darah Tuhan Yesus dia kudus pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa pada saat ini, bukan lagi hamba tapi Engkau Roh Kudus, Engkau Tuhan Yesus yang menopang tangan pada saat ini di atas kepalanya. Tangan-Mu ada di atas kepalanya saat ini, menguduskan anak-Mu Bapak Hosea ini Tuhan, menguduskan dia dan memberkati dia dan mengampuni dia dan melepaskan dia dari segala keterikatannya. Dalam nama Yesus, terbukalah matanya untuk melihat kebenaran-Mu Tuhan. Terbukalah telinganya untuk mendengar kebenaran-Mu ya Yesus. Terbukalah hatinya untuk menerima kebenaran-Mu ya Tuhan. Terbukalah pikirannya untuk menangkap segala kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarkan dia melihat dengan cara-Mu melihat. Biar dia mendengar dengan cara-Mu mendengar. Biar dia memiliki hati-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biar dia berpikir secara Tuhan Yesus berpikir. Dalam nama Yesus, ampuni apa yang di matanya sudah lakukan. Ampuni telinganya yang sudah telinganya dengarkan. Ampuni juga mulutnya yang sudah mulutnya lakukan. Ampuni tangannya yang sudah tangannya lakukan. Ampuni tubuhnya yang sudah tubuhnya lakukan. Ampuni hati dan pikirannya yang sudah hatinya dan pikirannya lakukan. Ampuni Tuhan, pada saat ini dia tunduk di hadapan-Mu. Dia mengaku berdosa. Dia mengaku berdosa. Dengan mulutnya dia mengaku berdosa dan Engkau mengampuni itu. Dengan hatinya dia percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus yang sanggup mengampuni dan melepaskan dia. Dan pada saat ini terjadilah itu Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus, melayakan kami Tuhan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus. Pak, angkat ini ya rotinya ya, dengan tangan kanan ya. Lalu pegang hati dada Bapak dengan tangan kiri. Dalam nama Yesus Tuhan, pada saat ini kami melakukan perjamuan kudus di hadapan-Mu Tuhan. Sebelum kami Bapak masuk lebih dalam lagi dalam perjamuan kudus ini, kuduskan kami. Jika kami belum mengampuni orang lain, pada saat ini kami katakan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami mengampuni orang yang menyakiti kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni ya Tuhan. Ampuni, kami minta ampun kepadamu. Layakkan kami di hadapan-Mu. Tuhan, pada saat ini kami mengangkat roti ini di hadapan-Mu. Kami percaya ini bukan lagi roti, tapi ini adalah tubuh Kristus. Tubuh yang sudah mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami. Maka tubuh ini juga Tuhan yang menguduskan, menyucikan kami. Kami mau satu dalam tubuh Kristus. Sebab dalam tubuh-Mu Tuhan ada kebangkitan. Engkau mati dan Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Dan pada saat ini Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus kami sudah dimatikan dari dosa-dosa kami. Dan kami dibangkitkan menjadi pribadi yang baru dalam tubuh Kristus. Kami ini anak-Mu Tuhan, kami hamba-Mu. Dalam nama Yesus yang Kau layakkan memanggil-Mu Bapa, Tuhan kami percaya tubuh ini Tuhan adalah tubuh-Mu. Roti ini adalah tubuh-Mu sendiri ya Tuhan yang sudah menguduskan kami. Engkau menyambut kami dari dosa kami kepada kemuliaan. Dalam nama Yesus kami percaya oleh perjamuan kudus ini, oleh tubuh-Mu ya Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, maka Tuhan segala dosa dan kutuk dosa sudah diputuskan dari hidup kami. Kutuk dosa dari nenek moyang juga dipatahkan dalam nama Yesus. Upah dosa yang adalah maut juga diputuskan dalam nama Yesus. Tidak ada kutuk-kutuk dosa dalam hidup kami, diputuskan dalam nama Yesus. Dan kami terima roti perjamuan kudus ini yang adalah tubuh Kristus dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan dimakan Pak rotinya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Angkat anggurnya Pak, dengan tangan kanan, dengan tangan kiri di hati, di dada. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Bapak, pada saat ini Tuhan, Engkau melihat juga di atas tangan kami ada anggur ya Tuhan. Kami percaya ini adalah anggur perjamuan kudus, yaitu darah-Mu sendiri. Jika pada saat Engkau terakhir melakukan perjamuan kudus sebelum Engkau disalibkan, maka Tuhan, ini bukan lagi anggur itu, tapi ini adalah darah Kristus yang kami percaya. Dalam penebusan darah Kristus, maka kami disucikan, kami dilayakkan, kami menjadi baru, kami memiliki kerajaan sorga.
Karena bersama Yesus, di dalam Yesus, dan di mana ada Yesus, di situ juga kami akan berada. Yesus ada di sorga, dan sampai nantinya juga kami akan ada bersama dengan Yesus di sorga. Pada saat ini Tuhan, kami percaya anggur ini bukan lagi anggur biasa, minuman ini bukan lagi minuman biasa, tapi ini darah-Mu sendiri ya Tuhan, yang mengalir, yang tercurah di bukit Golgota untuk menebus dosa kami. Tuhan, luar biasa Engkau, Tuhan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat pengampunan-Mu. Maka kami percaya dengan darah-Mu ini yang sudah menguduskan kami dari segala dosa-dosa kami, memandikan kami, menyucikan kami dari ujung rambut sampai ujung kaki kami. Roh, jiwa, tubuh kami disucikan dengan kuasa darah-Mu saat ini Tuhan. Kami terima penembusan darah Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami pegang teguh itu. Engkau adalah Bapa kami, dan Engkau Roh Kudus yang penolong kami. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu juga yang Kau berikan kepada kami, menjadi penolong bagi kami, untuk mengingatkan kami akan kesalahan kami, untuk mengingat kami apa yang kami lakukan, apakah kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami datang. Roh Kudus Yesus Tuhan, darah-Mu menyucikan kami pada saat ini. Kami terima dalam nama Yesus baptisan oleh darah Tuhan Yesus sendiri yang mengampuni segala dosa kami, segala kutuk dosa, roh apapun itu Tuhan, roh penyembahan berhala, roh sihir-sihir, roh apapun itu Tuhan, dalam nama Yesus, dalam diri kami, perbuatan sia-sia apapun itu yang bukan daripada Tuhan, yang ditanam oleh Tuhan, yang ditanam oleh setan dalam diri kami saat ini juga sudah dicabut sampai ke akar-akarnya, dipatahkan, diputuskan, dihancurkan dalam nama Yesus, kembali kepada pemiliknya, yaitu kepada setan di neraka. Dalam nama Yesus, tidak ada dalam hidup kami. Kami kudus-kudus sebagaimana darah Tuhan Yesus sudah menguduskan kami. Tuhan Yesus, Kau kudus. Terima kasih Tuhan. Kami terima anggur ini, minuman ini sebagai darah Yesus. Di dalam nama Yesus, segala kutuk dosa diganti menjadi berkat, menjadi kemuliaan dalam hidup kami. Karena kutuk dosa sudah diputuskan dari hidup kami, bahkan sampai keturunan kami. Dalam nama Yesus, ini darah Yesus kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan diminum, Pak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, segala pengagungan, segala kemuliaan, segala hormat, pujian hanya layak bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau melayakkan kami di hadapan-Mu. Kau mengampuni segala kesalahan kami. Kau tidak lagi mengingat-ingat segala kesalahan dan pelanggaran kami. Kami sudah menjadi baru. Pada saat ini kami berdoa dan kami bersyukur Bapak Hosea pada saat ini sudah menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Segala dosa yang dia lakukan di masa lalunya yang tidak dia sadari sudah diampuni dan dikuduskan Tuhan Yesus pada saat ini oleh penyucian oleh darah Yesus Kristus sendiri yang mati di kayu salib dan yang bangkit dan yang hidup hingga sekarang. Kau Tuhan yang awal dan yang akhir, yang Alfa dan yang Omega. Engkau Tuhan selamanya, Tuhan dan Raja. Engkau yang berkuasa menghapuskan segala dosa, dan kami percaya dosa kami, dosa Bapak Hosea sudah diampuni pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan pimpin hidupnya senantiasa dengan Roh Kudus-Mu, supaya hidupnya bukan hanya dipenuhi tapi juga dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang dia lakukan dan dia kerjakan dan dia pikirkan, semuanya itu hanya berasal daripada Kristus. Ubah mindsetnya, pola pikirnya dengan cara pandang Kristus, supaya dia tetap menjadi ciptaan yang baru, senantiasa baru dan baru setiap hari di dalam Kristus. Kemuliaan-Mu Tuhan menguduskan dia, kuasa darah-Mu menguduskan dia, dan Engkau sendiri yang memberkati hidupnya. Diberkatilah dia dimanapun dia berada, diberkati dia dalam pekerjaannya, diberkati dia dalam apapun yang dia lakukan, dia diberkati dalam apapun yang dia pikirkan dan rencanakan, diberkati dia dan keluarganya, orang-orang yang dia kasihi, dimanapun dia berada, dia akan selalu menjadi berkat bagi nama Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, diberkati dan dia akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jagai dia dari segala yang buruk, lindungi dia dari segala yang jahat. Dalam nama Yesus, Engkau jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pak, ikutin doa saya ya. Iya, Bu. Iya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pada saat ini pada saat ini aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. serahkan hidupku dalam tangan. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Jadilah
kehidupanku. Apapun yang kulakukan dan pikirkan. Apapun yang kulakukan dan pikirkan. Yang kurencanakan dan kukerjakan. Engkau Tuhan yang menjadi otoritas. Dalam hidupku. Aku dalam kendalimu ya Roh Kudus. Aku dalam kendalimu ya Tuhan Yesus. Karena aku bukan aku lagi. Tapi aku adalah milik Kristus. Sampai selama-lamanya aku milik Kristus. Dan hanya Kristus yang dimuliakan dalam hidupku. Dalam nama Yesus aku milikmu. Kuserahkan hidupku dalam tanganmu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau Yesus. Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mendengar Tuhan pengakuannya. Dalam nama Yesus Engkau memberkati. Dalam nama Yesus, amin. Mau lihat rekaman itu, video ibu yang berdebat atau beropologi dengan kiai-kiai, ada apa enggak ya? Saya baru nonton itu yang mewawancari mantan teroris. Saya udah nonton. Oh ya, tentang Moalap Center aja sih, itu saya melurus-luruskan masalah untuk berdebat-debat dengan para kiai. Mereka saya undang telepon juga, mereka nggak menelpon. Selalu saya undang tentang membahas Islam juga, dan karena memang mereka seperti itu tidak bisa membantah omongan kita seperti itu. Jadi iya. Banyak kenapa? Jadi seringkali saya berapa kali itu ngadepin orang-orang yang kiai, padahal guru biasa itu, tapi karena kiai terus mau memualafkan saya debatin terus tentang Yesus. Tapi sering ngadepin itu orang-orang bersuara. Iya. Itu radikal dari di SD saya. Kalau saya bisa belajar apologet gimana. Saya mau nonton videonya ibu. Oh, kalau untuk ada teman-teman yang memang berapologet, gini, nanti saya share linknya yang dari Christian Prince, tapi yang sudah diterjemahkan. Nanti ada channel teman-teman yang sudah menerjemahkannya, saya share kepada Pak Osea. Jadi Bapak bisa tahu kira-kira apa dari ajaran Islam yang sebenarnya mereka tidak bisa bantah, yang memang benar-benar sesat gitu. Nanti bisa menjadi pembelajaran. Tapi kalau memang kita tidak usah berdebat, tapi kita jelaskan saja bahwa ajaran mereka itu seperti itu, bisa nggak dijelaskan gitu aja sih. Suruh mereka menjelaskan seperti apa itu gitu. Misalnya gini, mereka ngotot bahwa Islam adalah agama damai, ajaran damai. Lalu sampaikan tentang ajaran Muhammad yang menyuruh membunuh agama Kristen dan orang Yahudi. Di mana damainya? Dan dia seorang perampok, pembunuh, semua yang tidak sepaham dengan dia wajib dibunuh. Nah itu bagaimana? Kenapa bisa dikatakan damai sedang ajarannya seperti itu? Gitu aja sih Pak. Nanti poin-poinnya apa saja yang perlu kita ibaratnya permalukan atau hajar mereka dalam ajarannya menurut ajarannya sendiri, menurut ajarannya aja. Jadi nggak usah bawa tentang agama kita, karena mereka selalu ingin menciptakan image agamanya yang benar gitu. Itu aja sih. Nanti saya kasih tahu Bapak, nanti channelnya saya share linknya supaya Bapak belajar dari situ bagaimana mereka bisa berbicara dengan orang Muslim dari ajaran Christian Prince juga yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nanti bisa begitu. Oke. Satu lagi. Bu Sarah evangelis dari gereja Sidang Jemaat Allah, bukan? Sidang GSJ? Oh bukan. Bukan. Saya dari saya dari Bethel. Tapi saya jemaat GPI Sunter Mall. Oh Sunter ya. Sunter. Iya. Saya keluarga saya di Jakarta, tapi ya saya tidak pernah membuka data saya di publik, tahu sendiri ya pelayanan saya seperti apa gitu. Tapi ini saya membawa ini, segala pengajaran yang saya sampaikan tidak berdasarkan dari label saya pelayanan ya. Ini berdasarkan pengajaran yang alkitabiah dari firman Tuhan seperti itu. Jadi memang tidak membawa label agama, dalam arti gereja, tidak membawa label gereja, karena sesama pun
misalnya Betel gitu, belum tentu sama. Jadi ini kita hanya menyampaikan, saya menyampaikan pengajaran yang sesuai Alkitab saja. Always back to Bible. Begitu, Pak. Iya. Sudah, Bu. Baik, begitu aja, Pak. Ada lagi? Bu, ya. Iya, luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi Bapak ya. Iya, Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tadi Tuhan. begitu Ibu dalam kata doanya saya cabut. Saya dari rasa ada yang disedot dari rongga dada sampai kepala. Haleluya. Iya. Ya, haleluya. Berarti Roh Kudus bekerja, Pak. Itu yang namanya Roh Kudus bekerja. Haleluya. Haleluya, haleluya. Iya, karena tidak semua mendapatkan pengertian yang sama, Pak. Iya, saya menyampaikan itu aja, puji Tuhan. Ya, Bapak menerima, artinya Roh Kudus mengasihi Bapak, dan itulah karena Bapak kan mendengar sendiri ya firman Tuhan sendiri yang katakan, bukan saya. Itu ada ayatnya mengatakan bahwa tidak semua orang diberikan pengetahuan tentang kedalaman setan. Iya. Jemaat Tiatira ya, Bu ya. Iya, dan juga di luar Tiatira, artinya kita juga di luar Tiatira. Nah, seperti itu. Karena memang tidak semua sekalipun Kristen ataupun hamba Tuhan mengerti tentang kedalaman setan. Jadi bersukacitalah kita jika Roh Kudus bicara di setiap hati kita dan menjamah hati Bapak, dan Bapak saat ini sudah dipulihkan. Haleluya. Berarti waktu saya dengar video tentang kurban, saya dilawat Tuhan berarti ya. Iya, haleluya. Itu. Baik. Oke, Pak. Terima kasih, Bu ya. Iya. Terima kasih. Sampai kapan? Iya, kapan ada misalnya ada perlu konseling atau apa, Bapak bisa WA saya. Siap, ya. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Kapan lagi Tuhan memberkati, Bu. Baik, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Okay, guys, that's it. Thank you for following. God is good. God is so good to us, to me, and to you. Thank you and thank you. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau teramat baik dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap orang-orang yang mendengarkan rekaman ini, biar mereka juga diberkati dan dijamah oleh Tuhan Yesus. Berikan pengertian yang benar tentang Engkau Tuhan di dalam setiap hati, dan berikan mereka pengetahuan tentang kedalaman setan, bahwa ini bukan cuma sekedar makan atau minum, tetapi ini bicara soal perkara roh, di mana saat kami memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada setan, itu artinya kami sudah bersatu dengan iblis, dan kami tidak mau. Terima kasih Tuhan, saat ini juga ada jiwa diselamatkan, dan kami sungguh bersuka cita, karena saat satu jiwa diselamatkan, seisi sorga bersorak-sorai menyembah Engkau. Haleluya. Ini bukan untuk saya Tuhan, ini bukan untukku. Aku hanyalah hamba-Mu di balik salib-Mu. Kau sembunyikan aku di balik salib-Mu. Ini segala kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Kami muliakan Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, haleluya, haleluya. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Haleluya, amin. Thank you for listening. Thank you for following. God is good. God is good, always good, so good to me and to you. Thank you, and God bless you all.